Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita, sebuah penyesalan. Hadiah dari ayah. Seorang pemuda sebentar lagi akan diwisuda. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana. Akhir dari jerih payahnya selama beberapa tahun di bangku pendidikan. Beberapa bulan yang lalu dia melewati sebuah showroom. Dan saat itu dia jatuh cinta kepada sebuah mobil sport, keluaran terbaru dari Ford. Selama beberapa bulan dia selalu membayangkan, nanti pada saat wisuda ayahnya pasti akan membelikan mobil itu kepadanya. Dia yakin, karena dia anak satu-satunya dan ayahnya sangat sayang padanya. Sehingga dia yakin banget nanti dia pasti akan mendapatkan mobil itu. Dia pun berangan-angan mengendarai mobil itu, bersenang-senang dengan teman-temannya. Bahkan semua mimpinya itu dia ceritakan ke teman-temannya. Sahabat yang dirahmati Allah, saatnya pun tiba. Siang itu, setelah wisuda, dia melangkah pasti ke ayahnya. Sang ayah tersenyum, dan dengan berlinang air mata karena terharu dia mengungkapkan betapa dia bangga akan anaknya, dan betapa dia mencintai anaknya itu. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah bingkisan. Bukan sebuah kunci. Dengan hati yang hancur sang anak menerima bingkisan itu. Dan dengan sangat kecewa dia membukanya. Dan di balik kertas kado itu ia menemukan sebuah kitab suci yang bersampulkan kulit asli. Di kulit itu terukir indah namanya dengan tinta emas. Pemuda itu menjadi marah. Dengan suara yang meninggi dia berteriak, "Ya, ayah memang sangat mencintai saya. Dengan semua uang ayah. Ayah belikan Alkitab ini untukku." Lalu dia membanting kitab suci itu dan lari meninggalkan ayahnya. Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa, hatinya hancur. Dia berdiri mematung ditonton beribu pasang mata yang hadir saat itu. Sahabat yang dirahmati Allah, tahun demi tahun berlalu. Sang anak telah menjadi seorang yang sukses. Dengan bermodalkan otaknya yang cemerlang, dia berhasil menjadi seorang yang terpandang. Dia mempunyai rumah yang besar dan mewah, dan dikelilingi istri yang cantik dan anak-anak yang cerdas. Sementara itu ayahnya semakin tua dan tinggal sendiri. Sejak hari wisuda itu, anaknya pergi meninggalkan dia dan tak pernah menghubungi dia. Dia berharap suatu saat dapat bertemu anaknya itu. Hanya untuk meyakinkan dia betapa kasihnya pada anak itu.
Sang anak pun kadang rindu dan ingin bertemu dengan sang ayah, tapi mengingat apa yang terjadi pada hari wisudanya, dia menjadi sakit hati dan sangat mendendam. Sampai suatu hari datang sebuah telegram dari kantor kejaksaan yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal, dan sebelum ayahnya meninggal, dia mewariskan semua hartanya kepada anak satu-satunya itu. Sang anak disuruh menghadap jaksa wilayah dan bersama-sama ke rumah ayahnya untuk mengurus semua harta peninggalannya. Saat melangkah masuk ke rumah itu, mendadak hatinya menjadi sangat sedih, mengingat semua kenangan semasa dia tinggal di situ. Dia merasa sangat menyesal telah bersikap jelek terhadap ayahnya. Dengan bayangan-bayangan masa lalu yang menari-nari di matanya, dia menelusuri semua barang di rumah itu. Dan ketika dia membuka brankas ayahnya, dia menemukan kitab suci itu masih terbungkus dengan kertas yang sama beberapa tahun yang lalu. Dengan air mata berlinang, dia lalu memungut kitab suci itu dan mulai membuka halamannya. Di halaman pertama kitab suci itu, dia membaca tulisan tangan ayahnya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan Tuhan Maha Kaya dari segala apa yang ada di dunia ini, sahabat yang dirahmati Allah. Selesai dia membaca tulisan itu, sesuatu jatuh dari bagian belakang kitab suci itu. Dia memungutnya. Sebuah kunci mobil. Di gantungan kunci mobil itu tercetak nama dealer. Sama dengan dealer mobil sport yang dulu dia idamkan. Dia membuka halaman terakhir Alkitab itu dan menemukan di situ terselip steng dan surat-surat lainnya. Namanya tercetak di situ. Dan sebuah kwitansi pembelian mobil. Tanggalnya tepat sehari sebelum hari wisuda itu. Dia berlari menuju garasi, dan di sana dia menemukan sebuah mobil yang berlapiskan debu selama bertahun-tahun. Meskipun mobil itu sudah sangat kotor karena tidak disentuh bertahun-tahun, dia masih mengenal jelas mobil itu, mobil sport yang dia dambakan bertahun-tahun lalu. Dengan buru-buru dia menghapus debu pada jendela mobil dan melongok ke dalam. Bagian dalam mobil itu masih baru. Plastik membungkus jok mobil dan setirnya. Di atas dashboardnya ada sebuah foto. Foto ayahnya sedang tersenyum bangga. Mendadak dia menjadi lemas, lalu terduduk di samping mobil itu. Air matanya tidak terhentikan, mengalir terus mengiringi rasa menyesalnya yang tak mungkin diobat sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian cerita motivasi kali ini. Semoga dapat dijadikan suri tauladan dalam kehidupan kita dalam mensikapi kehidupan dan dalam mengambil keputusan. Ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.